Di sini kita akan mempelajari style, table, form, dan juga sintaknya lah ya. Yang pertama adalah style. Style bisa disebut dengan CSS atau gaya, style dan color ataupun gaya dan warna itu biasa disebut CSS. Apa sih CSS? CSS itu adalah uh, CSS itu merupakan bagaimana elemen-elemen HTML ditampilkan di dalam layar, kertas ataupun media lainnya. CSS terdiri dari 3 elemen, itu inline, eksternal, dan juga inline. Pengertiannya apa? Pengertiannya kita akan bahas satu persatu. Bila inline digunakan untuk menerapkan gaya unik ke elemen HTML yang bersifatnya tunggal. Tunggal itu adalah dia tampilnya di sini, habis itu deklarasi di body, habis itu nampilnya juga di halaman si body itu sendiri ataupun si dokumen ini sendiri tanpa ke halaman lainnya. Itu adalah inline. Jadi untuk deklarasinya kalau inline itu atau untuk mendefinisikan kalau dia inline dari CSS itu adalah kalian deklarasi stylenya ataupun CSS-nya di dalam ini nih atribut di dalam H1 atau bisa disebut dengan atribut. Nah, inline itu biasa disebut dengan atribut. Yang tadi saya bilang tuh kan. Nah, di dalam atribut itu bisa kalian namain tuh font, Times Roman contohnya, Times. Nah, font dan juga style ini itu udah termasuk dalam CSS. Jadi tandanya dia CSS adalah pertama dimulai dengan style. Ini adalah inline. Jadi dia deklarasi CSS-nya di dalam struktur di dalam atributnya si H1 gitu. Kalau dia external line itu gimana nanti kita akan bahas. Nah, ini contohnya nggak ada ini ya. Contohnya seperti ini. Tadi saya bilang, inline itu dia deklarasinya dan juga manggilnya di kelas yang sama. Di atribut. Contohnya H1 nih, kita mau jadiin stylenya, maka deklarasi CSS-nya adalah di dalam atributnya H1. Maka nanti yang akan tampil adalah warnanya warna. Selanjutnya adalah eksternal. Eksternal merupakan biasa digunakan untuk banyak HTML, banyak halaman HTML. Style ini bersifat eksternal. Kalian dapat mengubah tampilan seluruh situs web dengan mengubah satu file. Nah, ini biasanya itu dia menggunakan filenya file eksternal. Itu file eksternal adalah contohnya adalah style.css. Maka style.css ini kita deklarasikan dan juga buat di luar kelas ini nih, di luar kelas HTML ini. Nah, untuk stylenya kita menggunakan link rel style sheet. Jadi menggunakan apa namanya halaman sheet, style sheet halaman gitu. Maka yang akan tampil sama kayak tadi, itu heading warna biru dan juga merah. Kenapa dia hasilnya merah dan biru? Karena di style CSS-nya kita definisikan adalah H1, font untuk H1 adalah warna biru. Untuk font halaman paragraf itu warnanya merah. Itu stylenya ditaruh di beda tempat gitu. Atau kita buatkan file CSS-nya. Nah, ini biasa banget digunakan oleh semua programmer untuk mempermudah dia dalam pembuatan style ataupun CSS. Daripada yang ini ribet kan, masa kita harus manggil satu-satu, yang tadi ini harus manggil satu-satu di dalam H1 kan ribet kan, buat kerjaan kan, mendingan kita terorganisir. Nah, kalau eksternal itu tujuannya untuk terorganisir dari style kita. Jadi untuk khusus style maka taruhnya di style.css. Untuk khusus apa? Untuk khusus validasi kita taruhnya di file di folder JS gitu. Itu keuntungan menggunakan external style. Selanjutnya adalah table. Nah, ini dia masuk soal ini. Bentar ya. Dia masuk. Nah, di dalam table itu memiliki elemennya, memiliki beberapa elemen. Di antaranya adalah elemen TH, TR, dan juga TD. TH itu apa? TH itu adalah untuk mendefinisikan heading pada table. Nah, TH itu yang mana? TH itu adalah yang ini. Ini TH nih. Nah, ini adalah TH. Table heading. TR itu yang mana? Kita lihat dulu definisinya.
TR digunakan untuk mendefinisikan baris dan juga kolom. Nah, TR itu yang mana? TR itu adalah kotak yang ini nih. Kotaknya doang ya, bukan dalamnya ya. Kotak yang untuk menampung data sijil, Smith, dan juga 50. Nah, TD itu apa? TD itu adalah untuk mendefinisikan value pada table. Yaitu ya value-nya itu ini sijil, Smith. Nah, ini adalah TD. Contoh dari TD itu adalah Jill, Smith, dan juga 50. Nah, kalau TR adalah ini kerangkanya untuk membuat kotaknya. Itu adalah TR. Nah, di dalam table juga kita bisa buat style. Ini termasuk style inline ya. Harus kalian ingat ini adalah style jenis inline. Jadi dia masuk di dalamnya. Kalau yang internal apa? Tadi kan ada yang lupa nih, internal. Kalau internal itu didefinisikan semuanya di dalam heading. Itu adalah internal. Kalau eksternal dia memanggil hyperlink gitu, hyperlink seperti ini. Kalau inline itu di dalam si atribut tag tersebut. Gitu. Itu perbedaannya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Mengenai Itu tabel bisa diatur posisinya nggak, Pak? Atau untuk pengaturan posisi itu bisa kalian mainkan ini table style si CSS kalian mainkan 100%, maka dia full screen di website kalian nantinya nih. Bakal full screen segini 100% maka dia bisa menggunakan bantuan si style tadi. Nah, ini width-nya itu 100%, maka dia akan melebarnya 100%. Menyesuaikannya 100% gitu loh. Nah, ini kombinasi antara table dan juga style. Cara panggilnya atau cara buatnya adalah seperti ini. Kalian definisikan dulu HTML-nya, habis itu sama pokoknya kerangka awalnya kalian definisikan dulu kerangka HTML-nya, yaitu ini nih, hit, dan juga jangan lupa si body HTML ini sama hit. Nah, seperti itu. Kalau sudah kita deklarasi HTML-nya, kalau di sini HTML style-nya itu menggunakan kategori yang saya bilang barusan, itu menggunakan kategori yang internal. Internal itu seperti ini, dia naruh stylenya itu di dalam head. Ini adalah contoh dari internal. Gitu ya. Sorry ya, tulisannya jelek karena saya tidak menggunakan laptop yang ada penanya. Jadi tulisannya tulisan sambung ya jadinya. Ini masuk ke dalam internal. Kenapa? Karena mendefinisikan stylenya di dalam head. Gitu. Nah, habis itu kalau udah kita buat, ini stylenya contohnya di sini adalah table, th, dan td itu tebelnya itu border itu ketebalannya ya. Border itu ketebalannya itu adalah 1 pixel. Maka nanti dia akan ada kotaknya ini. Kalau dia nggak pakai border, dia akan seperti ini ya. Kalian bisa bedain ya. Dia menggunakan border dan juga tidak. Kalau dia menggunakan border, maka dia baru ada kotak-kotaknya. Kalau kalian tidak menggunakan border, maka dia polosan kayak tadi. Gitu. Jelek kan? Nah, makanya kita pakai border. Collapse ini adalah style tambahan dari si border, jenis dari si border gitu. Jadi kalian yang tadi yang ada yang nanya, Pak, bisa diubah nggak, Pak? Ya menyesuaikan gitu. Nah, kalian mainkan dari style dari si table bordernya ini. Nah, ini kalian bisa cek nih di tadi saya bilang Twitter School untuk kategorinya, tipe dari si table stylenya. Ada border, ada apa lagi nanti kalian cek aja di website Twitter School-nya. Kalau sudah, baru kita definisikan atau kita deklarasikan table yang tadi. Nah, di deklarasi table tadi kita tidak harus menuliskan satu persatu nih. Si border masuknya di table, maka di sini tambahin lagi border. Itu kan kepanjangan kan, dan juga nggak ada unsur estetiknya kan, jelek banget. Maka kita nggak ditaruh di situ. Nah, habis itu TR tadi kita sebelumnya kan ini kan deklarasi di sini kan, si width-nya kan, width TR-nya di sini kan. Nah, width bordernya kalau dia inline berarti di TR, di dalam TR. TR, style, border 1 pixel. Nah, itu kan ribet kalau kita deklarasinya satu persatu di dalam table kan, di dalam elemen table kan. Maka dari itu kita gunain style internal untuk membuatnya di awal terlebih dahulu, baru nanti kita pakai. Jadi kayak bayar di awal dulu, baru kita menikmati di akhirnya. Itu adalah style ataupun CSS ya. Ini style ini adalah CSS ya, CSS dasar gitu. Nah, di dalamnya itu adalah first
name dan last name dan juga umur. Maka di dalam bordernya itu, di dalam table itu akan membentuk border. Border itu adalah yang ini ya, garis ini ya, table. Jadi kalau kalian nggak pakai border, maka dia 0 pixel atau kayak yang set aja nggak usah pakai border. Nah itu implementasi dari table dan juga style. Sampai sini ada yang ditanyakan? Pak, saya mau nanya. Ya. Kalau yang OLapse itu buat apa, Pak? Itu adalah style dari si bordernya. Nanti ada yang kayak ada shadow-nya, ada yang mendem. Nah itu style dari si bordernya. Oh, oke, Kotak-kotaknya ini loh. Kalau kalian biasa di Word kan ada tuh. Kalau border apa di table kalian bisa kalian jadiin ada shadow-nya, bisa jadi mendem, bisa jadi apa gitu kan. Nah itu style dari si bordernya, intinya seperti itu. oke. Ya. Terima kasih, Pak. Nah, jadi kalian untuk lebih jelasnya macam-macam dari border collapse ini kalian bisa cari di Witri School tadi saya bilang untuk memperjelas kalian gitu kan. Karena banyak banget gitu macam-macamnya. Kalau saya jelasin satu persatu takutnya waktunya nggak cukup gitu loh. Paham ya? Jadi ini yang saya jelasin adalah gambaran besar dari penggunaan table dan juga style yang biasa digunakan gitu loh. Kan kalian butuh yang standar kan, nah standarnya seperti ini gitu loh. Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai table dan style. Habis PPT ini kita udahan kok nih. Habis ini ada yang ditanyakan, habis itu baru kalian coba buat yang saya sudah deklarasikan di sini ya. Tujuannya apa? Besok saya coba satu persatu dari kalian. Di hari Senin kita review materi kemarin satu persatu, apakah sudah pada ngerjain atau belum. Oke? Jadi kalian implementasiin yang sudah ada di sini ya. Contoh aja, nggak usah yang lain-lain. Contoh aja. Jadi ini bukan nilai tugas ya, tapi nilai keaktifan kalian ya. Bukan nilai tugas, tapi ini nilai keaktifan kalian. Untuk tugasnya nanti kita lihat nanti untuk selanjutnya. Tugasnya itu saya kasih bila saya berhalangan hadir biasanya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan tentang table dan juga style. Tidak ada ya, berarti cukup jelas. Selanjutnya kita masuk ke materi form. Form itu adalah yang biasa digunakan user untuk menginputkan sesuatu. Nah, user biasanya itu menggunakan form ini untuk menginputkan suatu kalimat atau suatu instruksi untuk dapat di-save ke dalam database. Ke dalam database server bedanya untuk dapat diproses ke selanjutnya itu mau diapain gitu kan. Mau disimpan kah atau mau diupdate, mau di-delete kah. Nah, itu penggunaan dari form dan juga definisi dari form. Sampel dari form itu seperti yang kalian lihat di layar nih sampelnya. Ya ada first name. First name ini adalah, kalian masih ingat nggak first name ini apa nih? Untuk mendefinisikan first name ini namanya apa? Kalau di Java ada yang ingat materi sebelumnya? Ayo, ada yang ingat kah sebelum kita lanjut? Kan form juga nih di Java kan ada form tuh. Nah, first name ini apa nih kalau di Java? Label, Pak. Salah. Itu udah usahanya udah lumayan. Sri, apa Sri namanya Sri? First name ini apa namanya Sri? Title atau heading, Pak? Hah? Heading. Heading. Oh. Title. Ini dalam form loh ya, di dalam form, bukan di dalam HTML. Dalam form di Java biasanya apa kalau first name, last name? Label. Ya, label. Oke, betul Alvino, betul. Ini first name, last name itu adalah label. Sama kan saya bilang kayak di Java. Ini adalah label. Ini adalah label. Oke, betul. Lanjut ke Lutfi. Lutfi, ini apa nih kotak ini namanya apa nih kalau di Java? Hendra, apa namanya Hendra? Yang kotak ini? Saya Pak. Oke, Islam, apa namanya? JText file. Oke, betul. Ini adalah JText file biasanya. Kalau di Java, kalau di HTML namanya text file doang gitu. Kalau J itu ya definisinya dari Java text field gitu. Kenapa dia pakai J depannya? Kalau standarnya namanya adalah ini kotak ini namanya adalah text field. Kalau John ini apa namanya? Rido apa namanya? John itu? Halo, apa Pak? John itu namanya apa? John namanya apa? itu text field, Pak. Bukan, si John-nya, bukan kotaknya. Apa? Yo, Teks apa? gitu? Teks kok. Bukan.
Satu lagi ya saya tanya. Padel, apa namanya? Si John. Si John ini apa? Teks di dalam field ya Pak. Bukan. Yang benar adalah John ini adalah value-nya lah. Gimana sih? Kalau di text field kalian kan kalian deklarasinya di situ kan? Yang namanya itu kan namanya value di dalam yang kalian deklarasikan. John ini adalah value. Nah, ini deskripsinya. Deskripsi dari sintak-sintak yang tadi kita pakai. Nah, untuk mendeklarasikan dia sebuah form, kita mulai dengan kalimat form. Ini ya, dengan kalimat form, kalimat form. Nah, di sini di dalam form ini bisa kalian tambahkan style. Terserah kalian stylenya mau font apa, color apa, terus tipe dari fontnya apa, nah itu bisa kalian deklarasikan di form. Nah, inputannya untuk di dalamnya itu yang kotak tadi yang saya bilang ini, kotak-kotak ini atau label ini, kalian deklarasikannya itu namanya input tipe. Untuk mendeklarasikan form pertama harus kayak gini ya, form, terus ditutup dengan form, dan di dalamnya kontennya di dalam form ini, form elemen ini, itu kita pertama itu sintaknya adalah input tipe. Tipenya apa nih dari yang kita mau jadiin tampilan ke layar? Tipenya adalah teks. Nah, baru kontennya apa di dalamnya, baru jangan lupa ditutup lagi inputannya. Kita lanjut ke label. Tadi ini adalah tipe yang input ya. Input itu yang tadi yang saya bilang. Input itu yang ini nih. Nih, kotak ini adalah input. Nah, kalau dia bentuknya teks maka yang saya bilang tadi, text field namanya. Kalau dia input tipenya adalah radio button, maka di sini ntar jadi radio button. Kalau dia tipenya submit, maka seperti ini. Paham ya? Input tipe itu seperti itu ya. Paham ya? Makanya kalau input tipenya text, maka dia jadinya text field. Kalau input tipenya radio, maka dia jadinya radio button. Dan apabila tipenya menjadi submit, maka dia submit ini terakhirnya nih. Pak, saya mau tanya Pak, Ya. itu bedanya apa ya? Radio button sama button biasa? Radio button sama button biasa. Ya, nih. Kalau button biasa itu namanya submit. Islam ya, kalau submit namanya fungsinya itu untuk menyimpan atau memberikan suatu aksi untuk di halaman form itu untuk apa. Itu kalau yang button biasa. Kalau radio button itu untuk memilih A atau B gitu. Kayak laki-laki atau perempuan. Nah, itu untuk radio button. Kalau button biasa ya untuk menginstruksikan si form itu untuk apa sih? Untuk disimpan kah atau di update kah? Nah, itu perbedaannya di situ. Lanjut ke label. Ya, label itu untuk mendefinisikan dari suatu kalimat lah ya. Nah, contohnya, paham ya? Label itu untuk mendefinisikan suatu kalimat ya. Kalimat dari si text field itu maksudnya untuk apa sih gitu. Itu adalah label. Label itu kita bisa namain juga. Nah, maksudnya kita bisa kasih variabel. Kalau kalian nanti di semester selanjutnya pakai project yang sama, jangan lupa labelnya kalian deklarasikan variabelnya. Ataupun tadi nih text field yang tadi ini, elemen dari input ini kalian deklarasi name-nya. Kalau udah tipenya di sini, biasanya programmer itu nambahin name. Name itu adalah variabel. Name di dalam input itu namanya variabel untuk memanggil dari kalimat yang kalian simpan itu untuk apa sih gitu. Itu adalah name. Nah, selanjutnya adalah elemen. Nah, ini yang saya bilang barusan muncul ternyata sini name. Nah, ini adalah contoh program untuk menampilkan hasil output seperti yang tadi, yaitu first name, kontennya apa, last name, kontennya apa. Nah, untuk mendeklarasikannya itu seperti ini. Di dalam form ya, ini untuk form ya. Formnya itu dibuka dan ditutup, jangan lupa. Di dalam itu ada label. Label for name ini adalah untuk menamakan, oh label ini fungsinya untuk form namanya vname. Vname itu adalah first name ya, first name. Untuk first name, maka first name ini nama labelnya adalah, nama untuk hasil outputnya adalah first name. Jangan lupa ditutup. Nah, kemudian di sini dia pakai BR. Kenapa pakai BR? Untuk ganti baris. Tapi kalau kalian BR mempercantik, itu kalian pakai pre gitu kan, tanpa harus pakai BR lagi kan. Pre sekali di ujung pakai pre gitu. Itu keunikan dari line break tadi, mau pakai BR ataupun pakai pre. Nah, selanjutnya input tipe
teks, input tipe teks, maka yang akan tampil adalah text field yang kalian jelaskan tadi atau kalian jawab tadi. Text field, dia nanti bentuknya adalah text field, maka di sini tipenya text gitu. Yang mana ID dari teks itu merupakan tadi label untuk si first name. Jadi di sini for first name itu untuk mendefinisikan dia itu first name loh, dan juga ID-nya adalah ID dari vname tadi gitu. Nah, selanjutnya adalah name. Name ini adalah untuk variabel dalam pemanggilan apabila dia dipanggil di kelas lainnya gitu. Jadi name ini adalah variabel gitu. Variabel dari si text field ini supaya apabila ada pemanggilan di kelas lain dari vname ini, maka akan tampilnya seperti itu. Itu dari deklarasi variabel di dalam text field. Nah, isinya apa? Kalau kalian pakai value, maka yang di sini langsung otomatis tampil adalah si John. Paham ya? Kalau kalian nggak pakai value di dalamnya, maka tidak akan tampil si John ini, nama si John. Maka dia tandanya kosong seperti ini. Nah, yang selanjutnya juga sama, tinggal di copy paste, tinggal diganti value-nya dan juga label name-nya, label name dan juga variable. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang form, aman lah ya, aman. Oke, lanjut. Materi selanjutnya yaitu radio button. Sampai sini ditanyakan kali? Belum, Pak. Lanjut ya. Selanjutnya adalah radio button. Radio button itu untuk memilih yang tadi bilang. Dia mau female itu digunakan untuk memilih salah satu dari banyak choice, banyak pilihan. Nah, deklarasinya gimana? Deklarasinya adalah seperti ini. Kita deklarasikan form, di dalamnya adalah input tipenya adalah radio. Jangan input tipenya teks. Kalau teks dia jadi yang kayak tadi. Jadi di sini adalah radio, ID-nya adalah sesuaikan, ID-nya itu untuk apa? Kalau dia male berarti di sini ID-nya male. Nah, name-nya itu adalah variabel universalnya untuk mendefinisikan si radio button semua itu apa sih gitu. Yaitu adalah gender, value di dalam untuk si radio button ini untuk dia bisa ada tampilan nama ini adalah value. Value adalah male, ini female dan other. Jadi kalau salah satu yang disimpan adalah name gender, namun dengan ID male gitu. Jadi dia ada dua parameter. Kalau dia masuk ke dalam gender, habis gender lebih detail lagi dia termasuk ke dalam male gitu. ID-nya namanya male. Jadi yang akan save adalah si male. Nah, untuk selanjutnya tinggal kalian copy paste, habis itu samain, tinggal ganti ID, name dan juga value-nya. Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai radio button. Ini perlu buat button group gitu nggak, Pak? Kenapa? Button group gitu ada perlu dideklarasiin juga nggak? Kalau button group itu biasanya enggak sih, dia karena udah manggil si ID-nya gitu, dari spesifik dia ada ID. Oke. Kan saya bilang tadi, saya bilang barusan adalah dia bakal disimpannya sebagai gender dan name, tapi di dalam database sebagai male. Kenapa? Karena berdasarkan ID, gitu kan. Lanjut ke submit. Habis ini kelar deh. Tapi juga ya kita ngerjain ya. Padahal saya keluar nggak banyak. Maksudnya udah banyak banget. Yaitu selanjutnya adalah tipenya submit. Itu untuk memberikan aksi dari si form itu mau kemana sih gitu. Maka deklarasinya simpel saja. Tipenya kalian ubah menjadi submit. Terus value-nya di submit. Value submit itu adalah ini ya. Ini value namanya. Kalau kalian jadi save, maka di sini di dalam sini adalah save. Kalau value-nya save, maka di dalam yang submit ini nama submit ini menjadi save seperti itu. Itu adalah submit button untuk mengeksekusi perintah dari si form itu mau diapain kah gitu. Mau di save kah, mau delete kah, atau mau diupdate kah. Nah, itu fungsi dari submit. Nah, selanjutnya ada action attribute. Action attribute itu apa sih? Action attribute itu ya untuk mendefinisikan suatu form tadi mau dilariin kemana apabila di klik button ini actionnya kemana gitu. Kalau actionnya ke action.php, maka ketika dia di save, maka dia hyperlink atau dia akan manggil CRUD-nya PHP, paham nggak? Ini adalah CRUD-nya PHP.
CRUD-nya PHP contohnya save data, maka ketika dia actionnya jalan, submit-nya diklik, maka action PHP-nya akan jalan juga. CRUD dari PHP-nya jalan, contohnya PHP yang dieksekusi adalah save, maka ketika submit-nya jalan, dia langsung ke file PHP tanpa harus membuka file PHP-nya secara fisik ya ke halaman web, karena PHP-nya ini tidak ada desain sama sekali, cuma CRUD-nya doang, maka dia akan memproses si variabel tadi disesuaikan dengan database yang ada. Ketika di sini dia sinkronisasi dengan database. Maka kalau dia true di database-nya, maka dia langsung ke save. Kalau dia false, maka dia akan balik lagi ke validasi gitu. Paham ya? Jadi di situ perbedaannya. Action itu fungsinya di situ untuk mediasi antara CRUD dengan halaman desain gitu. Sama kayak Java kalian lah, Java programming kalian kemarin. Untuk nge-save kalian harus ada sintak query kan. Nah, di sintak PHP ini adalah query-nya, query dari save tersebut, simpan data. Gitu. Sayangnya saya data untuk contoh sampel dari PHP-nya nggak ada, jadi saya minta maaf nih. Oke, lanjut ke method attribute. Jadi setelah action, nah actionnya itu mau diapain sih? Kalau dia get, maka dia akan disimpan gitu kan, akan kayak kemarin tuh, mau di actionnya diapain, mau tampilin atau mau disimpan. Kalau disimpan itu metodenya metode get, kalau dia mau nampilin dia metodenya metode post. Selanjutnya adalah form input type file. Nah, form input type file ini ya di input tipenya ganti menjadi file. Nanti akan bisa kayak ada choose from gitu, choose from apa gitu, nanti ada di situ. Nah, ini validasi tambahan lagi atributnya itu adalah accept. Accept-nya itu dia si file tadi bisa nerimanya hanya gambar. Kalau selain gambar dia tidak akan bisa. Kalau ini adalah disable, jadi dia nggak bisa Maaf Pak, saya mau ke kamar mandi dulu. Oke. Jadi ini hasil outputnya ya dari file tadi ya, tipe file tadi ya. Kalau dia yang pertama yang dia bisa apa aja, maka dia tidak ada perintah accept. Kalau ini adalah perintah accept-nya nih. Yang kedua adalah ada validasi accept. Accept-nya apa? PDF kah? Word kah? Nah, ini ada di accept. Dan yang terakhir adalah si input tipe si file ini tidak bisa diklik. Kayak dia itu cuma bisa nampilin doang, nampilin yang terakhir gitu. Itu perbedaannya, implementasi dari input tipe file. Nah, ini setelah kelas ini saran saya dikerjakan yang ada di code ini ya, program ini ya, semuanya ya. Tujuannya apa? Biar kalian tahu, nggak cuma saya penjelasan doang selama ini gitu ya. Itu contohnya. Ternyata ada latihannya. Saya nggak menduga-duga ternyata ada latihannya. Nah, materi selama ini kalian ada latihannya nih. Itu latihan tentang table, latihan tentang form doang. Paham sampai sini? Halo. Halo, Hai. Pak. Langsung pakai latihan ya.